Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rensar Maurid, NIM 19025424 3018, jurusan budidaya perairan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas biologi perikanan. Yang soal pertamanya, definisi cara pemijahan menurut De Jong dan Prabu dan kasih contoh ikannya. Di sini saya dapat menjelaskan pemijahan menurut De Jong 1940. Sebelum telur kelompok pertama mencapai kematangan, kelompok telur berikutnya sudah memisahkan diri dari stok telur yang lain. Sehingga sesudah memijah didapatkan selain kelompok stok yang berukuran lebih besar yang sedang mematang akan dikeluarkan pada pemijahan berikutnya. Contoh ikan kembung, ikan lema, selar kuning dan ekor kuning. Di sini saya akan menjelaskan pemijahan menurut Prabu 1996. Pemijahan hanya satu kali dan dalam setahun dengan jangka waktu pendek. Contohnya ikan kerong-kerong. Yang kedua, soalnya apa itu pembuahan dan tuliskan jenis pembuahan suatu anggota, suatu biota berserta contohnya. Yang pertama, pengertian pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa sel-sel bernukleus untuk membentuk zigot. Yang kedua, jenis-jenis pembuahan yaitu secara eksternal dan bersifat ovivar. Contohnya ikan tuna. Yang soal nomor 3, bagaimana cara pemijahan secara alami dua biota air. Di sini saya mengambil biota udang dan kuda laut. Yang pertama saya akan menjelaskan pemijahan secara alami udang galah. Yang pertama, udang galah secara alami siap memijah sepanjang tahun dan biasanya terjadi pada malam hari. Udang galah yang siap pijah terlihat dari warna merah oranye gonad yang menyebar ke seluruh bagian hingga ke bagian cephalothorax. Yang kedua, pemijahan biasanya diawali dengan pergantian kulit pada udang galah betina. Setelah pergantian kulit, baru akan terjadi pemijahan setelah kulit udang galah betina kembali seperti semula. Yang seterusnya, perubahan pemijahan dilakukan dalam kolam pemijahan dari tanah, bak beton, serat kaca maupun akuarium dengan kepadatan 4 ekor setiap meter perseginya dengan komposisi jantan dan betina 1:3. Yang ketiga, proses pemijahan biasanya terjadi selama 21 hari dan selama proses ini pelet yang mengandung 30% protein dihasilkan dan diberikan 4 kali sehari. Berat sejumlah 5% dari berat udang galah. Yang ketiga, setelah melakukan pemijahan, induk udang galah akan mengeluarkan telur dan lama penetasan telur itu sekitar 6-12 jam dengan suhu yang dijaga pada 28-30 derajat Celcius. Setelah itu, pemijahan kuda laut. Kuda laut dapat memijah secara alami pada bak terkontrol. Telur hasil pemijahan akan dierami oleh induk jantan. Lama pengeramannya lebih kurang 10 hari. Yang soal nomor 4, faktor yang mempengaruhi pemijahan secara alami. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu kematangan gonad, ketersediaan hormon dan hormon gonadotropin. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu cahaya matahari, suhu dan kualitas air. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5, mengapa ikan pada ukuran kecil sudah matang gonad dan bisa memijah? Di sini menurut saya jenis ikan yang kecil bisa memijah itu karena jenisnya emang kecil, seperti ikan cupang, gupi. Itu emang kecil bentuk tubuhnya dan
bisa memijah karena ada kematangan gonanya. Dan mungkin kalau ikan-ikan lain, ikan-ikan yang berumur muda bisa memijah itu karena mungkin aturan makan pakannya itu teratur, dan vitamin-vitamin yang terdapat di dalam pakan itu vitamin yang bisa mempercepat kematangan gona ikan. Dan cara pemberian pakannya juga pun teratur dan rutin dan tepat waktu. Itu bisa menyebabkan ikan yang muda bisa cepat matang gona dan bisa untuk dipijahkan. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Ada terlebih kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.